Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Daimatu Solehah, NIM E20182233. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang dalam mata kuliah produk halal dalam tema halal dan haram dalam kajian tafsir, tasawuf, fikih, dan kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanid durra ghaira bawin wala adi wala ithma alaih innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dalam kajian tafsir, Innama harama alaikumul maitatah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, yakni haram memakannya. Bangkai ialah hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syariat, dikecualikan dari bangkai ikan dan belalang. Dari ayat waddamah yang artinya darah, yang dimaksud dengan darah ialah darah yang mengalir. Dalam ayat walah mal khinziri yang artinya daging babi, dalam teks ayat disebutkan dagingnya secara khusus, mengingat daging merupakan bagian paling diminati, sedangkan anggota tubuh lainnya mengikuti. Dalam ayat ahilla bihi li ghairillah yang artinya dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, yaitu saat penyembelihannya menyebut nama selain Allah. Dalam kata hillah dalam teks ayat artinya mengangkat suara. Dahulunya orang jahiliyah menyebut nama sesembahan mereka dengan suara keras saat menyembelih kurban buat berhala-berhala mereka. Dalam ayat famani ad-durrah yang artinya tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, yakni keadaan darurat memaksa untuk memakan sesuatu dari apa yang telah disebut di atas, padahal sudah jelas keharumannya, tetapi terpaksa memakannya. Dalam ayat selanjutnya, ghairu baghin, sedangkan dia tidak melakukan pemberontakan, yaitu memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dengan kata lain memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Dalam ayat wala ghodin, dan bukan pula sebagai orang yang melampaui batas, yakni berlaku sewenang-wenang terhadap kaum muslim dan mengganggu stabilitas keamanan, misalnya menjadi pembegal jalan atau perampok. Dalam ayat fala ithma alaih yang artinya maka tidak ada dosa baginya adalah memakannya. Innallaha ghafur yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang dikasihinya. Rahim yang artinya lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Maka dari itu ia memberikan keleluasaan bagi mereka dalam hal ini, dikecualikan pula dari pembolehan ini orang yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah dan orang yang mengacau keamanan, dan disamakan dengan keduanya setiap orang yang durhaka dalam perjalanannya, misalnya seperti budak yang melarikan diri dari tuannya dan memungut pungli. Maka tidak dihalalkan bagi mereka memakan sesuatu dari apa yang telah disebutkan selama mereka belum bertaubat, demikian menurut pandangan Imam Syafi'i. Selanjutnya dalam kajian fikih, makanan yang halal atau diharamkan memang sudah tercantum dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 173 mengenai makanan yang diharamkan dalam Al-Quran, yaitu dalam rangka menjaga jiwa, raga, dan akal. Makanan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seseorang, baik itu makanan halal maupun makanan yang diharamkan. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan makanan yang halal, maka akhlaknya akan menjadi baik, hatinya akan menjadi hidup, menjadi sebab dikabulkannya doa. Sebaliknya, apabila kita memakan makanan yang haram, maka
perasaan menjadi buruk, perasaan akan menjadi mati, permohonan manusia sulit untuk dikabulkan, dan merusak tubuh serta akal. Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa makanan yang diharamkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173 terbagi menjadi 4, yaitu bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih menyebut nama selain Allah. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai termasuk kategori hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang baik atau sesuai dengan syariat Islam. Termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, terpukul, ditanduk, ataupun diterkam. Yang kedua adalah darah. Sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir. Maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan, sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa. Yang ketiga adalah babi. Apapun yang berasal dari babi hukumnya haram, baik itu daging, lemak, maupun tulangnya. Yang keempat adalah binatang yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Binatang yang disembelih menyebut nama selain Allah, yaitu pada ketika zaman jahiliyah, kaum penyembah berhala dahulu apabila hendak ingin menyembelih binatang, mereka menyebut nama berhala-berhala mereka seperti Uzzah. Ini berarti suatu tabarruk kepada selain Allah dan menyembah kepada selain asma Allah. Jadi, sebabnya ilah yang diharamkan binatang yang disembelih bukan karena Allah di sini ialah semata-mata ilah agama dengan tujuan untuk melindungi akidah tauhid, kemurnian akidah, dan memberantas kemusyrikan. Selanjutnya adalah dalam kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf, Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali yang barang siapa yang memakan makanan yang halal maka agamanya akan menjadi jernih dan terkabulnya doa. Jika kita barang siapa yang makan makanan subhat maka agamanya menjadi samar-samar, hatinya menjadi gelap. Sedangkan apabila orang makan makanan yang haram maka hatinya akan menjadi mati, keagamaannya menjadi hampa, lalu terhalangnya doa. Yang dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka supaya mengkonsumsi makanan yang halal, supaya mereka selalu juga bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah juga mempertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwasanya Allah sangat menekankan pada manusia di muka bumi dengan mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik cara memperolehnya maupun dengan cara mengkonsumsinya. Selanjutnya Allah juga menjelaskan pula bahwa Ia tidak mengharamkan atas mereka kecuali 4 macam seperti yang tersebutkan di atas. Selanjutnya dalam kajian kesehatan, kenapa bangkai, darah, lalu daging babi diharamkan dalam kesehatan? Yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang penyembelihannya tidak dilakukan sesuai syariat atau mati dengan sendirinya. Darah tidak bisa keluar dengan sempurna karena kerja jantung sudah berhenti. Darah menjadi beku dan terkumpul dalam otot. Darah yang masih tertinggal dalam tubuh hewan tersebut menjadi media pertumbuhan yang baik bagi bakteri pembusuk. Bakteri inilah yang bisa menyebabkan kesehatan manusia bisa terganggu jika mengkonsumsinya. Yang kedua adalah darah. Darah mengandung racun, bakteri, dan produk metabolit tubuh seperti urin, asam urat, karetin, dan karbon dioksida. Kandungan bahan berbahaya inilah yang dapat berpindah ke tubuh manusia dan menjadi residu sehingga menyebabkan gangguan pada tubuh kita ketika mengkonsumsi darah. Yang ketiga adalah babi. Mengapa babi diharamkan? Hal ini terjadi karena daging babi atau keseluruhan dari babi termasuk kulit, rambut, tulangnya maupun lemaknya diamati dari pola hidup babi yang termasuk hewan yang biasa mengkonsumsi kotorannya sendiri dan benda-benda najis lainnya. Babi menjadi inang
dari banyak parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia, dan juga dalam penelitiannya babi juga mengandung cacing pita yang tidak baik untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya, semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.